Lu bisa dikategorin buzzer gak sih? Ya bisa aja sih, gak masalah sih sebenarnya. Iya. Nyalek Gitu. itu untung loh. Kalau kalah terus ya gue ikutin terus juga lah. Gue berani bilang bahwa semua partai sama aja. Ideologi partai buat gue kagak ada. Itu kan be genuine menurut gue. Oke, kita kan ketemu boomers, ketemu Gen Z, dan mungkin sedang mendidik Gen Alpha. Melihat karakteristik dari calon generasi emas ini, menurut pandangan lu seperti apa? Harapan gue ada momen dimana orang sudah muak lah dengan pejuang-pejuang itu semua. Kalau mau fokus politik lebih baik dibanding sekedar jadi pejuang kemerdekaan, lu mesti ngambil niche lu tuh mau berjuang di bidang yang mana gitu. Jangan sampai lu cuma sekedar jadi orang baik yang cinta negara, terus kalau lu menang nyalek opo gitu, gak jelas gitu kan. Menurut gue organisasi pemuda itu kayaknya agak buang waktu ya. Di tengah banyaknya keresahan masyarakat, tantangan ekonomi yang terus berubah, serta isu publik yang tidak ada habisnya, kita butuh sudut pandang lebih segar. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk mengundang seorang pengusaha sekaligus konten kreator yang aktif membahas tentang urbanisme, high value man, serta isu-isu terkini lainnya. Bro Gamal, selamat datang di Cemas, Cerita Masyarakat. Yo, halo bro, thank you udah undang. Jadi, apa nih kita mau ngomongin? kesibukannya ngapain sih sebenarnya selama ini? Sibuk ya, sibuk konten aja sih. Konten, Sama dagang lah. dagang. Tapi sibukan konten lah kayaknya sih. Berarti dagangnya masih? Masih. Kan butuh duit hidup. Oke. Berarti lebih banyakan mana sih dari hasil dagang penghasilannya atau dari hasil konten? Tergantung musimnya. Kalau season pemilu banyakan duit konten sih. Konten. Tapi awal-awal mulai dapat penghasilan apa memang dari Oh enggak dagang, gue dagang. 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 Nah, kenapa sih mikir dagang? Kebetulan simple sih, gue S2-nya S2 bisnis. Oke. Dan tesis buat lulusnya itu harus bikin bisnis. Ya udah, keterusan aja gitu. Oh, berarti bisnisnya itu dari tesisnya itu? Iya. Gitu aja sih. Wih. Berarti bukan cita-cita awalnya atau memang mau jadi pengusaha? Jadi pengusaha cita-cita lah, kan gampang. Santai gitu kan. Kok gampang? Ya maksudnya lebih fleksibel aja apa lah. karena punya privilege gitu? Modalnya dari mana? Modalnya ya modal kan kecil-kecil juga bisa lah. Gitu. Nggak harus gede-gede. Kalau kita lihat nih sekarang ini biasanya orang banyak mengeluh biasa. Orang-orang mau buka bisnis terus nggak punya modal, nggak punya ini. Nah, menurut lu kira-kira waktu lu bangun itu yang dari tesis nih, dari penelitian, kenapa bisa kepikiran dan ya nggak ada kerja sampingan selain dari bisnis itu? Jadi sebelum gue S2 bisnis pun gue udah bisnis sebenarnya sih. Oke. Jadi udah punya modal sebenarnya. Nah begitu gue bikin tesis itu ya udah ada modal sebenarnya. Plus gue udah ngonten juga. Jadi kan privilege-nya gue punya awareness dari pribadi gue. So ya lebih gampang lah. Berarti bikin produk Gamal Man itu? Iya. Kenapa memilih Gamal Man? Istilahnya nggak terlalu narsistik gitu? Iya gue narsis memang sih. Oh gitu. Iya. Nggak, karena Gamal itu gue nih orangnya pengen so edgy aja, pengen anti mainstream. Karena kan orang pakai nama-nama bahasa Inggris. Gue tuh malas pengennya yang Indonesia aja lah. Okay. Ya Gamal gue bikin singkatan Ganteng Maksimal. Oh, Gamal itu Ganteng Maksimal. Ya, jadi kirain karena pengen nama aja dikenal gitu. Kebetulan bisa begitu gitu. Oke. Gue nggak mau terlalu so Eropa apa, biasa pengen anti mainstream aja lah. Jadi pakai nama sendiri Indonesia gitu kan. Berapa lama dari bisnis itu kemudian langsung jadi istilahnya mikir jadi kreator gitu? Gue itu bisnis pertama tahun 2014 nih, sebelum bisnis gue yang Gamal Man ini ya. Oke. Itu bisnisnya pun sembari ngonten. Cuman ngontennya itu dulu ngonten bahas produk. Review gitu? Review produk gue sendiri gitu. Ini zaman YouTube masih zamannya era Reza Arab, gamers ganteng idaman tuh ya. Mungkin gue batch pertama YouTuber yang bahas produk lah. Termasuk batch pertama tuh gue tuh. Oke. Spesialis review gitu? Ya itu sama. Kalau mungkin timeline-nya itu sama dengan zaman-zaman Timothy Ronald jualan pomade kali. Mungkin timeline-nya mirip lah. Zaman-zaman itu tuh. Akhirnya karena gue bosen cuma produk review doang, ya akhirnya gue mulai mikir kayak bosen juga nih produk review doang kan. Gue pengen coba konten yang lebih passion gue gitu. Ya akhirnya gue mulai konten-konten yang bukan dagang gitu. Ya akhirnya keterusan aja. Akhirnya gue kuliah S2 bisnis, gue bikin tesisnya dagang, dan dagang itu ada modalnya, duit udah ada, dan punya personal branding, jadi kan lebih gampang aja gitu. Oke. Kenapa memilih yang langsung niche-nya ke sana gitu? Yang spesifik Gamal Man ini skincare ya? Skincare cowok. Cowok ya? Iya. Berarti lu salah satu
brand yang pertama khusus cowok dong? Enggak juga sih. Ada yang lebih dulu. Itu 2000 berapa? 2014? 2016. Kalau 2014 itu kan dulu tuh bisnis pertama gue. Itu jualan obat brewok tuh dulu. Brewok, Minox. Iya kayak gitu. Yes. Kalau 2020 gamalnya 2020 bisnis skincare. Oke. Tapi dibilang skincare pertama cowok ya bukan juga sih. Karena banyak yang lebih dulu juga gitu. Kenapa milih itu ya simple, karena gue pakai skincare aja sih, yang gue tahu ya itu. Gue cuma jualan dari yang gue tahu aja. Toh kan awalnya juga tujuannya cuma pengen lulus doang kan gitu. Terus kenapa memilih tagline-nya itu? Apa tuh? Yang apa? Jelek bukan takdir. Iya, jelek bukan takdir. Iya, karena kan memang jelek bukan takdir. Menurut lu ada orang jelek gak sih? Ada lah. Masa gak ada? Kalau menurut gue sih gak ada orang jelek. Yang ada itu ada yang enak dilihat, ada yang gak enak dilihat gitu. Ya oke, gini ya. Sebagai pengusaha kita harus positif gitu ya. Oh gitu ya. Kita gak boleh ngomong yang kalau kita kan jadi pengusaha harus sempurna gitu. Ya belum ganteng lah. Belum ganteng. Makanya yang jelek bukan takdir. Iya oke. Iya gitu. Berarti ada before kenal Gamal Man sama after kenal Gamal Man gitu ya. Ya kalau menurut gue sih jelek mah ada sebenarnya. Iya. Cuman biar lebih positif kita ngomongnya belum ganteng aja lah gitu. Berarti kemarin sempat lu jualin produk orang juga? Oh dulu awalnya itu sebelum bikin produk sendiri. Sekarang kan bikin di Maklon, terus nge-branding sendiri. Kalau dulunya itu gue impor dari India. Impor langsung. Brand India gue impor, gue jual di sini. Menurut lu yang kayak gitu, kalau sebagai pemula nih sampai untuk di saat ini masih relate nggak sih? Kayak ngimpor barang terus jualin? Menurut gue relate aja. Kan sebenarnya gini, kalau lu ngimpor produk itu kekurangannya adalah marginnya lebih tipis, izinnya lebih ribet, lebih lama dibanding bikin di Maklon. Tapi paling enggak brandnya itu mungkin udah punya banyak SKU. Jadi lo mulai dengan SKU-nya langsung 10, langsung 20 dibanding kalau bikin sendiri. Dan juga mungkin dia akan memberikan budget marketing. Tapi modalnya gede dong? Ya itu kan tergantung kepandaian lo negosiasi buat minta termin lah. Oh minta termin. Gimana lo meyakinkan bahwa Indonesia ini marketnya oke juga. Gue mau ambil, gue bayar setengah, terminnya nanti ya berapa bulan setelah. Berarti lu sambil buka PO juga di Indonesia gitu? Iya gitu. Jadi pintar-pintarnya lah ngatur itu. Nah jadi dari perjalanan itu ya namanya orang usaha pasti akan pernah ya bangkrut lah atau seret lah cashnya gitu. Iya. Itu waktu lu pernah rasain pada saat jadi reseller itu atau pas bisnis? Atau dua-duanya pernah lu paling parah itu pas zaman TikTok ditutup sih. Itu menurut gua momen TikTok ditutup. Kan TikTok Shop. Iya. Itu kan jadi seakan-akan dulu itu kan semua pedagang tuh udah kecanduan sama TikTok Shop. Yep. Karena gampang banget lah. Akhirnya begitu tutup sebentar tuh ya pada buyar orang kan. Itu butuh waktu buat balikin lagi sih. Menurut gua itu masa kegelapan lah. Lebih dibanding zaman Covid menurut gua. Oh ya. Jadi kerasa banget di situ. Wah parah, karena bahkan ada pedagang-pedagang yang gue kenal tuh menggantungkan 100%-nya itu semuanya di TikTok gitu. Ya karena kan itu yang heboh-heboh sebenarnya orang yang pengusaha-pengusaha yang emang udah melek ke TikTok itu kan. Ya dan memang lagi gampang banget di sana kan pada zaman itu, semua serba murah, potongan fee-nya juga kecil gitu. Orang nggak perlu datang lagi ke Jakarta, ngelihat aja langsung pesan grosir kayak gitu. Iya. Nah kalau misalnya nih tadi lu bilang negosiasi, gimana cara lu ngatur relasi. Nah menurut lu untuk membangun relasi itu lu apa sih yang harus disiapin gitu? Relasi kan bisnis. Iya kita kan ini bukan siapa-siapa nih. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk tuh gue mau ambil barang lu gitu. Ya, apa sih yang lu susah, lu mesti punya modal dulu. Kalau modal gue adalah gue punya followers gitu kan gitu. Oh berarti menurut lu penting banget itu awareness? Ya pertanyaannya kan gini, kalau lu bukan siapa-siapa ya orang juga malas kan ngomong sama lu, sebenarnya kan gitu. Kenyataan pahitnya maksud gue ya. Itu faktanya emang. Itu fakta, meskipun kadang kita harus ngomong yang positif gitu ya. Tapi Yeah. kan misal lu join HIPMI nih katakan ya. Iya. Tapi kalau lu cuma cumpret saat lu join HIPMI ya lu akan ketemu dengan cumpret-cumpret lainnya juga lah. Lu gak mungkin bos-bos HIPMI yang menteri itu mau ketemu sama lu kan. Sepakat sih. Akan lebih susah kan. Benar. Soalnya kadang gue juga heran nih. Usahanya baru tapi antisosial nih. Menurut lu gimana sih orang kayak gitu? Maksudnya gimana tuh? Dia gak bergaul? Dia ya postingan Instagramnya nol lah kayak gitu. Iya. Ya mungkin kan? Dia postingnya di brandnya kan. Kita gak tahu kan. Tapi menurut lu seberpengaruh apa? Apakah mending fokus ke brandnya apa? Ada gak sih ngaruhnya kalau misalnya sebagai sebagai owner lah. Itu untuk mempromosikan produknya sendiri? Ya idealnya iyalah. Tapi kan orang mungkin ada yang berbeda-beda ya. Toh gue juga sebenarnya
jarang melakukan itu juga sekarang. Dari persentase nih, menurut lu kemungkinan berhasil, istilahnya yang lebih masif nih, apakah yang owner sama brandnya sama-sama dibangun atau brandnya doang? Yang paling ideal adalah owner yang punya konten personal branding yang sejalan dengan bisnisnya. Itu yang paling ideal lah. Tapi kadang gak segampang itu. Karena misalnya gini. Misalnya gue bisnis nih. Bisnis skincare. Jadi konten kreator skincare itu gak segampang itu juga sebenarnya kan. Jadi itu kan red ocean, udah rotation banget. Ya kan gitu kan. Dan belum tentu juga pengusaha skincare itu pintar banget juga soal skincare. Belum tentu juga sebenarnya. Ada pengusaha skincare yang memang pakai skincare yang itu doang juga. Dia nggak yang ekspor gimana-gimana. Begitupun ada juga pengusaha parfum yang sebenarnya nggak ekspor parfum gimana-gimana juga. Parfum yang dia pakai ya terbatas ya cuman ABCD doang gitu. Jadi nggak segampang itu juga bikin personal branding yang sejalan dengan bisnis lo. Idealnya harusnya begitu. Jual baju ya ngomongin style fashion harusnya, tapi kan nggak segampang itu juga gitu. Iya. Karena ada beberapa yang mungkin jual produk anggaplah skincare ya, tapi ingredientsnya aja mereka nggak ngerti. Kadang, dan menurut gue sah-sah aja. Sah-sah aja. Ada yang jual skincare tapi mukanya kayak nggak skincarean. Sah-sah aja menurut gue gitu. Sah aja. Nggak ada yang melarang itu kan. Jadi wajar mereka nggak berani tampil ya. Paling cuma ke Paris apa gitu. Iya. Biasa kan gitu. Kalau dia bikin konten yang nggak nyambung tapi itu bisa meningkatkan awareness brandnya juga ya nggak apa-apa juga kan. Ada yang zaman dulu kan era-eranya pamer-pamer omset segala macam ya menurut gue sih sah-sah aja. Toh screenshot rekening. Toh gitu. orang juga pada suka nontonin itu kan. Iya. Dan sukses toh. Apa sih yang terjadi kayak gitu, kayak kenapa masyarakat kayak bisa terpengaruh untuk membeli dengan flexing gitu? Menurut lu seberapa pengaruhnya? Seberapa besar? Kan itu FOMO aja. Kalau ngelihat pengusaha skincare yang tiba-tiba mobilnya itu Lamborghini, berarti kan asumsinya, dugaannya, hipotesisnya adalah brand dia itu laku banget. Berarti sebagus itu jangan-jangan ya FOMO lah akhirnya beli. Ngaruh banget lah. Bagus itu. Menurut gua langkah yang luar biasa, cuman kan udah bukan eranya. Ya, sekarang masyarakat udah mulai sadar. Nah, sekarang eranya kayak gimana? Menurut gua semua ada seleranya tiap era. Contoh, dulu tahun 2012 politisi itu eranya masuk gorong-gorong. Jokowi berhasil tuh, luar biasa. Luar biasa lah. Sekarang kalau mau diikutin udah nggak bisa, udah bukan eranya lagi kan. Iya. Ya begitupun pengusaha, dulu eranya adalah pamer-pamer kayak gitu. Dulu berhasil karena seleranya pada zaman itu ya begitu. Sekarang ya sudah bukan lagi eranya. Berarti sekarang jujur gue masih bingung sih kalau ditanya soal misalnya pengusaha online sekarang eranya personal branding apa ya? Gue juga jujur gue belum melihat yang baru gitu, atau mungkin gue yang kurang main nih gitu. Oke. Nah, jadi setelah bangun Gamalman ini, kemudian lu pelan-pelan masuk ke kreator dan banyak bahas macam-macam lah. Macam-macam. Nah, itu lu kepikiran gue mau bahas ini dari mana sih? Ya gue merasa bosan aja sih sebenarnya, karena normanya itu kan jadi pengusaha itu lu harus perfect gitu loh. Sebagai mereka menuntut penonton ini ya. Bukan menonton, tapi society itu kan seakan-akan kalau lu pengusaha tuh lu harus gimana ya, lu orang bijak kayak nabi gitu. Orang ya kayak gitu-gitu lah, orang bijak, ngomongnya pinter banget. Sementara gue nggak ngerasa itu seru gitu. Akhirnya ya gue memilih untuk punya personal branding yang tidak seperti itu dan nyebrang dari dagangan gue sebenarnya. Makanya awalnya sebenarnya kalau lu lihat YouTube gue ya, gue itu mulai bikin video nyebrang itu dari tahun 2019. Berarti total sekarang udah 6 tahun nih yang udah mulai nyebrang videonya. Video pertama gue itu sebenarnya bahas cara lo berhenti kecanduan onani. Gue bahas itu. Itu merupakan yang video terviral gue. Dan sampai sekarang orang bahkan yang kemarin gue nyalek nyoblos gue itu dia tuh tahu gue karena video itu. Gitu. Tapi kenapa lu kepikiran kayak topik kayak gitu, referensinya dari mana? Kemudian kenapa sampai seberani itu lu bahas yang mungkin dari masyarakat kita kan masih tabu dengan yang kayak gituan. Lu nggak takut dijudge gitu? Ya itu merupakan momen itu lagi arc kehidupan gue di situ pada zaman itu. Gue lagi mendalami itu. Lagi baru mulai dewasa, lagi mungkin setelah dulunya katakan punya masalah tersebut, ya akhirnya gue omongin. Dan tadi kan gue bilang gue ini orangnya suka anti mainstream. Ah itu sih preferensi gue aja. Kalau orang nggak suka, gue suka. Ada begitu deh pokoknya. Oke. Jadi gue bikin aja. Meskipun ya ada yang ngetawain nggak? Ya banyak sih. Tapi menurut gue itu keren sih. Gitu. Nah kan banyak orang yang istilahnya pengen juga nih jadi kreator. Istilahnya kan mereka banyak merasa bahwa ini adalah tuntutan, dan seperti tadi Bro Gamal sampaikan bahwa sedikit banyaknya ini bisa memboosting lah
usahanya mereka. Nah, kenapa sampai seberani itu lu ngonten? Apalagi yang topiknya yang berseberangan nih. Pengen aja sih. Sebenarnya gue nyari kerjaan aja, nyari hobi lah. Jadi lu nggak berharap bahwa ini bakal gue nggak mikir sejauh itu sejujurnya. Tapi itu works. Konten kecanduan nonton porno tuh nyambung dengan orang yang mau skincarean karena sama-sama orang yang mau upgrade diri. Oke. Gitu. Setelah itu gue bahas namanya high value male. Itu tentang orang-orang nonton tuh anti bucin gitu lah. Dan itu nyambung banget dan itu pada zamannya yang jadi alpha man gitu kan. Ya, orang patriarki anti feminis gitu lah. Iya. Itu pada zamannya menurut gue sih. Itu tahun berapa sih? Itu 2020 lah. Menurut gue itu konten legend sih menurut gue. Kalau sekarang kan istilahnya anak Sigma gitu kan. Anak Sigma ya. Sigma ya kan. Ya gitulah. Padahal lu udah bahas 5 tahun yang lalu tuh. Yap. Biasanya sih apapun yang gue bahas bakalan rame 5 tahun kemudian gitu. Nah, itu dasarnya lu bisa dapat dari, karena kalau kita lihat ya dari YouTube lu semua, kalau kita lihat itu hampir semua walaupun topiknya loncat-loncat, istilahnya kasarnya nggak nyambung, nggak nyambung amat lah. Nggak linear semua. Nggak linear, tapi bisa boom semua gitu. Ya tapi kan boomnya juga nggak yang sejutaan lah, cepet-cepetan lah paling viewsnya lah. Ya tapi kan nggak semudah itu YouTube nih. Yes. Menurut gue YouTube gue itu berubah-ubah tergantung arc kehidupan gue yang berubah-ubah juga kan. Kan gak mungkin gue umur 19 tahun ngomongin kecanduan porno terus sampai gue tua umur 40 nanti gue masih ngomongin itu kayak orang gila gitu kan. Kan gak mungkin. Berarti lu lebih kepada sharing experience gitu? Iya, apa yang gue rasakan ya gue kontenin, apa yang lagi gue selera gue kontenin. Nah, orang yang ngikutin gue dari zaman dulu melihat gue kita tumbuh bersama lah gitu kan. Dan dampaknya ke pribadi lu atau ke perkembangan dari platform yang lu punya? Ya gimana? Orang banyak yang akhirnya berhenti subscribe karena udah gak suka. Ada yang terus subscribe, ada subscriber baru segala macam. Ya dinamis aja, ya hidup kan begitu. Gue gak berusaha nyenengin subscriber gue sih. Toh gue ngonten kan buat hobi gue sebenarnya. Mereka mau suka gak suka ya silakan unsub gitu kan. Oke. Nah sekarang kalau misalnya nih setelah dari konten itu, nah pasti kan banyak tuh tawaran-tawaran ya, tawaran-tawaran endorsement dan lain sebagainya. Awalnya lu ngasih red card nggak? Oh iya, gue ngasih red card. Ya. Langsung di situ. Iya. Produk apa? Atau mungkin jasa apa? Dulu makan produk-produk skincare lah biasanya. Skincare ya? Skincare, parfum biasanya gitu dulu kan. Kalau sekarang udah mulai beragam lah. Berarti kalau sekarang udah termasuk kayak penggiringan opini kayak gitu. Iya. Udah masuk gitu ya? Penggiringan opini kayak. Ya konten awareness ya. Iya. Penggiringan opini betul. Kan? Toh maksud gue saat lo review produk pun itu penggiringan opini betul, juga. Cuman narasinya seakan-akan jelek kalau kita ngomong penggiringan opini. Tapi kan memang penggiringan opini. Nah terakhir kemarin lu sempat maju. Iya. Dari pengusaha terus jadi kreator. Terus lu mau maju jadi anggota dewan nih. DPRD. Iya. DKI ya? Iya. Apa sih alasan lu? Kesempatannya ada gratis. Keuntungannya banyak kalau nyalek, naikin awareness, ya kenapa enggak kan? Dan challenge baru aja buat gue sih. Lu nyoba strategi yang lu pakai di usaha lu ke untuk adaptasi ke politik gitu. Gue mau tahu aja sih dengan tanpa koneksi politik awalnya dan tanpa duit juga, kira-kira 10 tahun lagi gue akan duduk di mana gue mau tahu gitu loh. Challenge aja sih buat diri sendiri sebenarnya. Dan seberapa berhasil strategi yang lu lakuin? Istilahnya kan gini. Orang sekarang udah ke tahun lalu itu ya cukup mulai paham lah terkait digital gitu. Mereka mainin ads dan lain sebagainya. Lu main itu juga nggak? Enggak kan gue nggak ada budgetnya. Tapi lu bisa dapat suara lumayan ya? Suara gue sih dibilang bagus enggak. Suara gue kemarin 1000. 1000 itu ya setelah dicurangin lah pasti sama orang. Entah siapa yang nyurangin gue nggak tahu. Tapi ada pemilihnya. Harusnya gue lebih dari itu. PD gue ya. Dan saat gue nyalek kemarin tuh gue tidak mengikuti kaidah-kaidah marketing yang seharusnya. Contoh. Gue itu pas nyalek nggak punya CTA. Nggak ada call to action. Orang yang suka sama gue banyak yang DM gue, bang, gue mau nyoblos lu tapi gue nggak tahu lu di mana, partai apa, dapil mana, bahkan gue nggak tahu lu nama lu itu siapa sebenarnya, karena orang tahu namanya Bro Gamal kan, tapi kan nama gue itu Faris Gamal gitu. Jadi gue nggak pakai CTA. Jadi sebenarnya gue yakin kalau gue kampanye dengan lebih baik, dengan lebih waras, pakai CTA segala macam, mungkin suaraku bisa 5.000 katakan. Ya kalah juga sih, tapi not bad gitu. Nah ya setelah itu lu gagal, kemudian udah mulai masuk terus nih. Lu nggak lanjutin lah. Memang kan politik itu harus main panjang kan. Nggak mungkin dong lu kalah sekali terus cabut.
Tapi menurut lu kalau pengusaha siapapun itu harus kenal sama politik atau enggak sih? Oh ya selera aja lah. Selera ya. Nggak perlu dipaksa-paksa kan ya nggak Emang mau. seberpengaruh apa itu politik terhadap kondisi? Ya anggaplah lu kan dari pebisnis nih. Pernah nggak kebijakan dari politisi atau kebijakan politik lah ya, itu berpengaruh dengan usaha lu gitu? Ngaruh, tapi kan masalahnya adalah saat ada kampanye caleg atau wali kota atau bupati nih, sebenarnya kan kampanye mereka nggak sejalan dengan apa yang mereka akan lakukan nanti juga pas menang, sebenarnya sih gitu, kebanyakan kan begitu. Contoh kalau misalnya lu lihat anggota DPR lagi, calon anggota DPR nih, kampanyenya apa sih? Kagak ada. Kampanyenya palingan cuman bagi-bagi sembako, ketemu guru, Jadi malaikat lah. jadi malaikat lah. Itu kan nggak ada program sama sekali kan. Iya. Ya ngaruh betul, tapi kan kita nggak bisa nebak juga mereka bakal ngapain juga ke depannya gitu. Nanti lu mau nyalon lagi nih? Nyalon lah, kan udah telanjur basah. Tapi nggak takut dibilang caleg gagal? Ya biarin aja lah. Caleg gagal tuh gue nggak pakai duit. Yang gagal itu kan sakit jiwa gara-gara bangkrut. Mumpung free ya, kesempatan riding the wave untuk nyari awareness nyalek gitu. Nyalek itu untung loh. Untungnya di mana? Gini loh, yang namanya personal branding, lo itu butuh arc yang bisa membuat awareness lo meningkat. Gue ini bukan levelnya Ferry Irwandi yang bisa nyiptain arc-nya sendiri. Setiap lagi nggak ada isu dia bisa bikin isunya sendiri dan namanya naik terus. Itu level lain. Gue belum sampai di sana. Gue butuh arc musiman yang membuat gue bisa punya awareness tinggi. Salah satunya adalah awareness di arc pemilu itu loh. Itu menguntungkan buat gue. Pasti akan gue lakukan terus. Kalau kalah terus ya gue ikutin terus juga lah. Toh untung. Setelah itu ya konten yang kemarin nih, lu terang-terangan mendukung gubernur DKI Jakarta yang sekarang. Apa sih motivasi lu langsung mendukung? Itu sekarang mah gue sebutnya itu guru politik lah. Itu karena lu lihat dia potensi menangnya gede atau emang lu suka aja atau karena lu benci sama kompetitornya? Gue nggak suka Ridwan Kamil ya. Dan Mas Pram juga banyak ide-idenya yang menarik itu. Jadi kenapa lu nggak suka Ridwan Kamil? Bukannya dari sisi ya awareness? Ya nggak suka aja sih. Nggak suka kan boleh tanpa sebab sebenarnya. Oh gitu. Berarti sama seperti suka boleh juga tanpa sebab ya? Boleh aja. Semua kan sah-sah aja sebenarnya kan. Tapi gini, saat lu melakukan penggiringan opini seperti katakan gue dulu kampanyain Pramono nih. Saat melakukan penggiringan opini nggak mungkin nggak pakai sebab. Karena nggak logis dong. Iya. Nggak logis, katakan lu misalnya lu suka Jokowi, lu belain Jokowi, tapi gak ada sebabnya hanya karena Jokowi itu orang baik, nggak masuk akal gitu. Ya kalau buat pribadi nggak apa-apa, itu urusan lu lah. Tapi kalau buat penggiringan opini saat kampanye ya pakai sebab tentu lebih masuk akal dan lebih waras gitu kan. Oh berarti memang karena lu suka sama Pramono? Oh iya, banyak programnya oke kok. Berarti bukan karena benci banget sama? Itu termasuk gitu, juga ya. Boleh kombinasi kan. Iya. Atau karena lu benci akhirnya lu mendukung Pramono? Ya bisa lah, sama-sama bisa itu. Bisa dikatakan begitu ya? Gak suka Ridwan Kamil. Tambah lagi ada Jokowi dukung Ridwan Kamil. Kan ada yang nomor 3, kenapa bukan nomor 3? Ya nomor 3 kan gak mungkin menang. Nomor 3 tuh maksudnya dan Pongrekun ya? Gak mungkin menang lah, ngapain didukung? Gak mungkin menang lah. Nah setelah itu, apa sih sumbangsi lu buat Pramono? Gue banyak bikin video di TikTok kan. Kan di situ kampanyenya. Kampanye online gue bantuin di TikTok. Dalam konten yang lu buat juga kan ada yang linear nih, yang kayak lu sering bahas tentang urban, kayak gitu. Apa salah satu yang menurut lu nih yang mungkin pernah lu sampein atau pengen lu sampein tapi belum dilakukan oleh beliau? Ada Mas Pram tuh janji bakal berantas pungli, belum. Pungli kayak parkir liar segala macam, belum dilakuin. Ya tapi gue harap sih di periode. Tapi memang lu pernah sampein langsung sama dia? Pernah. Pungli. Pernah. Pungli yang kayak gimana sih yang? Dan banyak orang followers gue yang pilih dia karena isu itu gitu. Dia mau berantas pungli. Iya. Tapi belum dilakukan, tapi ya ini kan masih panjang, masih 4 tahun lagi. Kenapa belum dilakukan? Kenapa lo harus nunggu mau kampanye lagi baru dilakuin atau gimana? Ya itu kan semua butuh waktu. Pasti kan butuh waktu, kan namanya ngurusin sesuatu nggak segampang itu kan. Iya. Tapi kan harus dilakukan di periode ini sebelum kampanye lagi. Karena kan lu lumayan expert tuh bahas-bahas kayak gituan kan. Dia minta resepnya nggak, gimana sih cara ini ngatur pungli, parkir. Gua ini kan jago bahasnya. Bukan jago nindaknya, kan gue bukan penegak hukum. Iya. Jadi nggak bisa dong. Tapi itu kan janji kampanye yang mesti dilakukan di 4 tahun ke depan nih gitu. Nah menurut lu yang paling lu suka dari apa lagi
konsep urban yang sebenarnya itu daerah mana sih kalau di Jakarta? Di Jakarta yang paling bagus daerah kayak Kebayoran Baru. Makanya Blok M kan juga rame banget kan karena emang ya daerahnya memang bagus, gampang diakses dengan tanpa kendaraan. Kebayoran Baru kan kecil sebenarnya dari SCBD sampai ke sekitaran Blok A situ. Memang semuanya bagus kok, itu secara tata kotanya bagus memang. Makanya kan anak muda banyak main di sana. Itu nggak bisa di copy paste? Nggak bisa karena kan nggak, kalau tata kotanya udah semrawut kayak di TB Simatupang misalnya, kan mau dibenerin nggak gampang. Tapi kan masalahnya satu lagi tuh, karena muda itu tadi rame pengunjung, properti kan juga gila-gilaan di sana. Orang ya kan daerah itu kan hidup karena banyak pelaku usahanya juga. Iya, terus? Nah terus naik nih properti tiba-tiba yang nggak ngotak lah, ya kan? Nah peran dari ya yang lu dukung itu apa sih sebenarnya? Ya kemarin kan rame tuh. Sempat rame kan itu? Dinaikin harganya. Harga sewa itu kan, kios. Itu dikelola siapa sih sebenarnya? Itu punya MRT, cuman dikelola perantaranya koperasi. Nah si koperasi, yang gue dengar banyak yang bilang koperasinya ini naikin harganya. Dari 2 juta per bulan, karena udah rame jadi 15 juta per bulan. Gila. Tapi kan Pramono udah turun, udah dibalikin lagi. Oh udah dibalikin. Dan tapi kalau lu lihat emang layaknya di berapa sih, di angka berapa sebenarnya? Iya kalau layak. Kan lu pengusaha juga nih, tau lah operasional, terus potensi ekonomi. Jadi dulu kenapa itu murah, kan daerahnya emang sepi. Sekarang kan udah rame banget. Lu kalau tahu mall Blok M yang di bawah tanah tuh, itu memang sekarang udah mulai rame. Jadi sebenarnya kalau harganya naik ya masuk akal aja, cuman kalau 15 juta tentu kan naiknya terlalu besar ya. Tapi ya yang namanya itu sebenarnya daerahnya bukan punya swasta tapi punya BUMD, ya harusnya murah-murah aja lah, nggak usah mahal gitu. Berarti sekarang masih sering sama beliau nih? Ya ketemu mungkin kayak 2 bulan sekali kali ya, kalau lagi kebetulan aja gitu. Kalau lu melihat Jakarta dibandingkan misalnya nih sama-sama urban yang ya mungkin Bali lah mungkin ya. Sama-sama kota besar lah gitu, full pariwisata di sana gitu. Dan masalahnya juga mungkin mirip-mirip. Sama aja sih. Mirip-mirip. Lu tahu nggak sih di Bali kemarin ada permasalahan banjir itu? Ya sama aja masalahnya sih. Tapi banjir Bali kan baru juga bisa gede kayak gitu. Iya, cuman penyebabnya kan sebenarnya sama. Masalahnya ada tanah-tanah yang harusnya zona hijau, katakan buat penyerapan air, tiba-tiba berubah jadi villa, jadi apa. Di Jakarta kan juga begitu. Daerah yang tadinya zona hijau tapi berubah jadi komplek, jadi apa, jadi kantor. Banyak juga sama aja sebenarnya. Ya yang harusnya dilakukan sama pejabat itu adalah ya kalau emang udah peraturannya itu zona hijau, ya udah stick to the plan aja. Harusnya gitu, jangan sampai diputihkan, dialihin jadi zona komersil segala macam. Ya akhirnya kan jadi pembangunannya terlalu Spartan gitu, dan akhirnya ya bisa banjir. Oke. Solusinya apa sebenarnya? Solusinya adalah ya kalau punya plan ya diikutin, gitu aja sih sebenarnya. Oh berarti menurut lu yang tidak melakukan mengikuti plan ini? Ya merubah plan tata ruang itu boleh. Ada alur birokrasinya ada. Cuman memang harusnya tuh nggak begitu gitu loh, secara logika gitu. Gue nggak bilang itu nggak bisa dirubah ya, bisa dirubah. Tentu kan daerah juga butuh pemasukan dari pajak segala macam, tentu ada pertimbangan-pertimbangan itulah. Tapi ya harusnya kalau udah tahu namanya zona hijau segala macam ya janganlah. Akibatnya kalau beton semua gimana? Berarti memang penyebab banjir itu karena pembangunan asal-asalan gitu. Ya karena perubahan tata ruang di situ. Ya kalau misalnya zonanya hijau, katakan itu di pinggir kali. Ya di luar sisi kemanusiaan pun kalau ada rumah di situ harusnya kan ditindak gitu. Begitupun tiba-tiba yang tadinya sawah dirubah jadi villa, ya jangan kaget lah gitu. Kita pindah ke ini sih. Masalah, gue baru ingat nih. Waktu di periodenya Jokowi lu kan kelihatannya kritis banget tuh. Enggak sih. Hah? Gue gak pernah ngomong apa-apa kok. Serius? Gue gak suka Jokowi tapi gue gak ngomong apa-apa gitu. Oh iya, tapi kelihatannya gitu. Nah yang kalau periode ini menurut lu gimana Pak Prabowo? Prabowo ya, gue sih suka-suka aja Prabowo ya. Berarti kan gue suka Prabowo. Oh lu suka Prabowo. Oke. Tapi menurut lu dari segala kebijakannya ini yang paling rame nih, yang paling banyak lagi dibahas itu terkait apa sih, makan bergizi gratis ya? Benar sih, MBG ya? Iya. MBG. Menurut lu itu gimana? Worth it nggak sih? Gue sih bukan ahlinya ya, gue nggak tahu. Cuman itu kan ide utopisnya Prabowo lah, mungkin dari zaman dulu kali ya. Mungkin di pikiran dia itu bisa berhasil apa gimana?
Kalau kan kita bicara aja nih kondisi lu dari perspektif inilah urban dan lain sebagainya, program-program lah seperti itu. Nah ini kan anggarannya gede nih. Menurut lu kalau anggaran segede itu dimanfaatkan ke yang kayak let's say bagaimana menata Jakarta lah kasarnya gitulah. Iya. Ya kalau Prabowo itu kan kebijakan urbannya ada juga kebijakan bangun 3 juta rumah. Nah itu kalau jalan bagus, kalau berhasil ya. Kalau duitnya ada terus terlaksana. Jadi 3 juta rumah itu kan kita kan masih banyak yang belum punya rumah di Indonesia tuh. Prabowo itu ngecanangin 3 juta rumah. Ada yang rumahnya jelek direnovasi, ada yang belum punya rumah dibikinin rusun segala macam. Ya itu kalau terlaksana menurut gue sih jadi presiden yang luar biasa Prabowo kalau terlaksana ya. Kalau terlaksana. Nah menurut lu itu bakal terlaksana nggak? Tergantung menterinya gimana buat eksekusinya kan. Apa sih yang titik krusialis sehingga yang membuat itu tidak bisa terlaksana? Ya duit lah. Duit. Ya butuh duit kan. Kalaupun duitnya nggak ada ya bisa nggak dapat investasi dari luar negeri segala macam gitu. Ya itu luar biasa. Itu menurut gue sih lebih keren daripada MBG ya. Cuman kan MBG udah terlanjur diomongin juga pas kampanye, masa nggak dibikin kan gitu. Iya. Jadi kalau lu lihat nih selama ini selama Prabowo menjabat, apa yang bisa lu kritisi dari kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan yang lu kuasai kayak urban lah dan lain sebagainya? Ya kebijakan 3 juta rumahnya belum jadi apa-apa, masih nol. Menurut lu karena itu tidak termasuk prioritas apa? Itu priority Prabowo kalau diomongin di kampanye ya. Meskipun gua gak nyoblos sih, tapi kan kemarin Fahri Hamzah wakil menterinya bilang. Emang lu nyoblos siapa kemarin? Gua golput. Lu golput? Gua gak nyoblos. Tapi lu nyuruh orang nyoblos, lu sendiri gak nyoblos? Iya kan gua nyuruh gak maksa. Oh gitu? Guanya gak nyoblos. Oke. Iya. Nah balik kita dari terus. Ini kan Fahri Hamzahnya bilang sendiri. Sampai setahun sekarang masih nol pergerakan dari Kementerian Perumahannya. Ya, karena tapi kan tidak ada anggarannya. Gak tahu kenapa. Tapi kan masih berjalan 4 tahun lagi ya. Kalau itu terlaksana menurut gue pemerintahan Prabowo luar biasa kalau terlaksana ya. Kalau enggak ya enggak gitu. Selain itu apa lagi? Ada yang baik nggak sih? Yang baik ya? Menurut gue keren ganti Sri Mulyani jadi Purbaya. Menurut gue itu keren. Menurut gue itu apa dampak yang paling keren menurut lu? Ya harapannya kan yang selama ini Sri Mulyani nahan duit sampai seret lah, dagang juga seret segala macam. Sekarang Purbaya ngucurin duit ke bank-bank. Logikanya kan orang bakalan ngajuin kredit buat bikin usaha segala macam, pengangguran bakal turun, dagang harusnya bakal lebih gampang gitu. Kita lihat lah 4 bulan ke depan kira-kira omset pedagang TikTok bakal naik nggak? Kalau naik berarti Purbaya emang luar biasa gitu. Ya dampak ke ekonomi langsung. Wah, itu top the best menurut gue sih. Nah tadi kalau masalah perumahan nggak jalan karena masalah duit, ini kan masih ada sisa anggaran nih. Sisa anggaran apa katanya? Ada kan sisa anggaran ya? Keserap semua nggak sih? MBG itu belum ya? Nah, saran lu apa saran lu? Menurut lu apa sisanya? Menurut gue sih pertama efisiensi Prabowo mantep ya. Udah ngangkat banyak biaya ATK kan gak jelas tuh. Oke. Alat apa sih ATK itu? Alat tulis kantor ya? Alat tulis kantor ya. Masa 40 triliun kan kebangetan gitu. Sialan banget ya. Bagus sih. Ya kalau belum keserap mungkin lagi bingung kali ya mau diserap buat apa ya. Kenapa enggak yang tadi itu? MBG. Bukan perumahan. Iya kan sebenarnya di sisi lain selain duit butuh ada gerak dulu. Mau di mana bikinnya duit kan bukan duit doang faktornya. Berarti menurut lu mereka belum punya perencanaan gitu? Perencanaan mungkin ada, cuman eksekusi tempatnya mungkin belum ada, segala macam belum ada gitu kan. Makanya kan dibilang masih nol. Yang berapa pihak sih yang harus terlibat untuk merealisasikan itu dari? Ya Kementerian Perumahan. Mungkin Kementerian PU lagi, mungkin Kemensos, mungkin itu ya. Itu karena kan rumah ini bukan rumah buat orang kaya kan. Rumah ini kan buat rumah yang gajinya itu orang di bawah 12 juta. Cuma kan masalahnya banyak yang kalau ada rumah nih yang dijual rata-rata kan yang beli orang kaya mulu. Nggak bisa kan kalau rumah subsidi itu kan ada batas desil penghasilannya, nggak bisa. Kan kemarin juga gitu, pakai KTP-nya siapa kayak apa ya kayak itu gitu. kan permainan mafianya yang mesti diketahuin lah sama pelaksana, masa enggak kan gitu. Tapi itu diketahui umum kan kalau mereka banyak nih orang-orang yang mampu sebenarnya beli rumah banyak gitu. Ya makanya pelaksanaannya bisa berhasil nggak? Bener nggak orang nggak punya rumah yang penghasilan di bawah 12 juta beneran punya rumah? Itu kan nanti kalau terlaksana bagus. Lu setuju nggak kalau misalnya jumlah kepemilikan rumah itu dibatasin? Setuju aja. Kayak mobil ada pajak progresif, boleh-boleh aja lah gitu.
Itu lebih mendukung, lebih membantu gitu ya? Ya orang mau punya rumah banyak boleh selama dia mampu bayar pajak progresifnya, sama kayak punya mobil aja kan, mungkin lebih baik begitu kali ya. Nah, kita balik ke Jakarta. Selama lu kemarin mulai dari sering membicarakan tentang Bapak Pramono ini, menurut lu dia punya kelebihannya apa aja sih? Bukan cuma sekedar baik aja, yang benar-benar detail nih, yang menurut lu yang nggak dipunya sama tokoh lain gitu. Yang paling top itu, ini orang bisa ngobrol sama semua orang, itu sih. Bisa nyambung gitu? Dia bisa ngobrol sama semua pihak lah. Contoh kemarin TBS Matong macet, terus dia bisa ngobrol sama pengelola jalan tol buat buka jalan tolnya itu gratis buat warga, buat rekayasa lalu lintas. Itu menurut gue top itu. Terus KAI, dia bisa ngobrol sama KAI buat buka gerbang di Cikini. Dia bisa, itu hal-hal simpel tapi nggak semua orang bisa loh. Karena bahkan antar dinas pun, antar kementerian tuh kadang nggak saling ngobrol. Termasuk yang kemarin demo besar-besaran kan dia buka CFD kan? Itu langkah gila menurut gua. Itu menunjukkan bahwa Jakarta ini nggak apa-apa gitu. Iya. Itu menurut gua gila sih, menurut gue gila sih. Gue salut banget sih juga dengan itu, lihat, wih CFD tetap buka dan aman berarti. Dan kelebihan Pramono adalah soal elektoral nih ya. Dia tuh nggak dibenci orang gimana-gimana gitu. Kalaupun nggak dukung Pramono, orang tuh nggak yang gimana-gimana ke dia juga gitu. Nggak kayak katakan misalnya Anies itu kan di TikTok dibully terus gitu. Dia kayak kurang minim haters lah gitu ya. Dia minim haters. Tapi memang gerak-gerik itu bisa ngomong ke semua orang, langkah-langkahnya kadang remeh-temeh tapi gila gitu. Selama ini orang nggak bisa tapi dia bisa gitu. Oke, menurut lu dia itu memang punya pemikiran yang one step ahead, atau secara personal nih ya, atau memang dia dikelilingi dengan orang-orang yang tepat gitu? Ya kalau dikelilingi orang tepat gue nggak tahu juga ya. Tapi memang kan pengalamannya malang melintang. Dari anggota DPR pernah, di partai juga punya jabatan segala macam. Dia pengalaman oke lah. Lu tahu nggak sih otak di belakang dia siapa? Otak belakang dia? Maksudnya ya mulai dari kampanye nih sampai, kan itu kayak anak muda gitu? Enggak, ya anak muda gitu. Kayak anaknya. Kayak dia bisa masuk. Logikanya sederhananya kan gini, dia ngelawan Ridwan Kamil nih, yang ya di atas kertas orang semua nggak ada yang menyangka kalau Pramono bisa lead. Anaknya sih. Tuh. Anaknya tuh ya anak gaul Jaksel gitulah. Oh gitu. Dia makanya nggak branding bapaknya gitu kan. Dan Pramono itu juga beruntung, memang anginnya itu lagi badainya ke Ridwan Kamil gitu. Ditambah lagi terakhirnya Jokowi dukung Ridwan Kamil. Di situ titik itu kelar sih. Itu jelas orang Jakarta majority nggak suka Jokowi. Kesalahan Ridwan Kamil adalah didukung Jokowi sebenarnya gitu. Nah ini kalau setelah semua ini, mulai dari parkir liar dan lain sebagainya, tadi kita bahas yang pungli gitu. Menurut lu apa satu masalah yang paling mendasar di Indonesia yang menurut lu harus dibenahi paling pertama? Secara nasional nih. Secara nasional? Wah susah juga ya. Dari sisi urban lah. Ini kan kita banyak nih kayak contoh misalnya kota-kota besar lah ya. Yang dari kebijakan nasional ini harusnya di setiap kota urban itu harus seperti ini. Let's say Jakarta, Bali misalnya, Makassar, Medan mungkin kayak gitu. Ya kalau gue sih sebenarnya selalu sama ya. Kalau perkotaan itu pertama mungkin harusnya ada menteri perkotaan tuh pertama tuh. Dan yang harus diurusin itu adalah sebenarnya ngurangin macet di tiap kotanya. Karena macet itu ngerugiin perekonomian loh. Saat lu macet banget, itu artinya BBM yang kepake bakal makin banyak kan. Dan BBM itu kan disubsidi. Berarti semakin macet, semakin rugi nih kas negara. Kedua, semakin macet juga, biaya logistik makin mahal. Segala macam lah. Bahkan Jokowi udah banyak bikin infrastruktur 10 tahun ini. Biaya logistik itu nggak turun loh sebenarnya. Ya macam-macam alasannya, segala macam. Yang mesti dibenerin mobilisasi. Dan yang harus dilakukan itu sebenarnya adalah ngerubah mindset orang Indonesia bahwa kalau ngebangun kota itu jangan yang car centric namanya. Jadi kalau misalnya bikin perencanaan tata ruang nih, kalau bisa kotanya itu harus gampang jalan kaki, kotanya itu harus banyak angkutan umumnya diperbaiki. Itu kalau begitu pasti macetnya turun, orangnya pasti lebih bahagia juga, dan ya subsidi BBM bisa berkurang, negara untung juga kan. Paling yang rugi cuman pajak beli mobil turunnya itu, karena orang mobil jarang beli nanti. Gitu. Iya. Kalau lu bisa kasih contoh kira-kira yang udah mempraktekkan
hal seperti itu, kota besar yang bisa? Ya paling bener Jakarta lah. Jakarta. Jakarta kan kota Jakarta besar kan ya. masih macet juga. Kalau di luar deh misalnya. Gue nggak tahu kalau kota luar. Tapi menurut gue Bandung itu semrawut sih. Bandung semrawut ya? Parah sih menurut gue ya. Berarti tidak seperti apa yang selama ini kita lihat di berita-berita gitu. Gue jarang ke Bandung soalnya. Gue juga jarang ke Bandung, tapi kemarin baru ke Bandung. Menurut gue parah sih. Parah Sih. Parah banget. Parah banget. Menurut gue parah banget sih. Macetnya. Apanya dari sisi macetnya. Kotanya bagus, makanannya enak-enak, tapi macet banget gitu. Jadi kalau sudah terjadi seperti itu, menurut lu apa harus yang mesti atau ditutup aja sekalian, nggak usah ada? Yang mesti dibenerin ya bikin transportasi umum. Ya. Kalau ngilangin macet jangan bikin flyover. Tapi kan kalau kita lihat nih, hampir setiap kota besar itu punya program transportasi umum dan hampir semuanya itu nggak ada jalan. Nggak ada yang jalan. Makanya mesti bangkrut lah, apalah macam-macam. Nggak juga sih. Sekarang udah mulai oke lah. Kota sekitaran Jakarta udah mulai punya bis yang bagus-bagus kayak TJ. Udah mulai lah. Cuman memang belum mampu lah untuk bikin kayak MRT segala macam, belum. Ya harusnya sekelas Bandung harus punya juga. Begitupun sekelas Bali. Kalau Bali menurut gue urgent ya. Harusnya yang namanya wisatawan itu nggak nyewa motor sih. Harusnya ya lu naik kemarin MRT. Waktu ke Bandung lu ngelihat gak halte-halte itu? Enggak sih, gue nggak ngeliat. Itu kan udah banyak terbengkalai itu. Ya itu. Gue kurang paham Bandung, tapi pokoknya macet deh gitu. Iya. Kalau Bekasi, Depok, gue rasa mulai ada gitu, mulai baik kok. Dari kita contoh paling dekat kan Bandung sama Jakarta nih, paling dekat. Nah, menurut lu kenapa di Jakarta udah bisa mulai teratasi sementara di Bandung belum? Ya duitnya kan beda. Masalah duit. Kan duitnya Jakarta beda sama duitnya Bandung, beda lah. Oke, tapi kan luasnya juga beda. Ya Bandung juga gede juga lah kan. Bandung itu kan nggak kecil-kecil amat juga sebenarnya. Apalagi kalau digabungin Bandung area yang gabungan sama Kabupaten Bandung dan Bandung Barat itu gede itu. Dan duitnya kecil memang Bandung. Nggak segampang itu bikin MRT segala macam. Kalau kayak bus transportasi umum seperti bus. Ya gitu, sebenarnya bis kayak itu. TJ gitu ya. TJ kan ada dua nih. Ada TJ yang punya jalur sendiri, ada yang jalurnya gabung sama mobil. Kalau yang jalurnya gabung sama mobil sih capek lah, kena macet juga kan. Dan Bandung itu jalannya udah kecil-kecil seperti gue lihat kan. Jadi ya memang kompleks lah. Gue juga bingung kalau ternyata Bandung mesti ngapain ya. Jujurnya gue juga nggak tahu. Toh orang sepintar Ridwan Kamil pun ternyata nggak juga kan gitu. Toh gitu kan ujung-ujungnya bikin masjid gitu maksud gue. Berarti menurut lu yang paling penting dari seorang pemimpin itu lebih ke yang cerdas apa yang bisa ngobrol menurut gua. Karena gini loh, saat misalnya lu wali kota Bandung nih misalnya, terus lu punya duit buat bikin MRT. Nggak kelar lo masalah, pasti ada ormas yang nolak, pasti ada segala macam yang itu butuh skill negosiasi yang nggak cemen-cemen gitu. Karena bukan serta-merta soal duit, lagi-lagi kebijakan itu ada. Kalau Bahlil tuh bilangnya ya soal textbook, tapi ada soal lapangan beda cerita gitu kan. Oke, berarti Ridwan Kamil gagal di situ. Ya mungkin ya, toh sekarang macet begitu kan. Oke. Mungkin ya gitu, nggak tahu deh. Iya, baik. Kalau KDM ya kita nggak bisa nyalain KDM kan. KDM kan Gubernur Jawa Barat, bukan Wali Kota Bandung. Terakhir nih sebelum kita ini, Ridwan Kamil ini beda nggak sama KDM? Kan sama-sama ini nih kalau kita lihat awareness di sosmed. Beda lah. Beda lebih tinggi mana? KDM lah. Beda lah. Nah, apakah itu dengan perbedaan seperti itu berarti KDM ini jauh lebih baik? Kalau gue sih ngelihatnya Ridwan Kamil kan jokes bucin ya. Oke. Iya nggak sih? Iya benar. Gue sih nggak tertarik ya nontonin begituan kalau gue mah. Kalau KDM kan nggak main jokes bucin gitu-gituan. KDM kan apa ya, dia nunjukin dia tuh orang Sunda gitu. Menurut gue ya mendingan nonton KDM sih menurut gue. Jadi lebih senang kita lihat gue sih lebih seru nonton KDM kalau dibandingin dua itu ya. Itu nontonnya ya. Tapi apalagi hasil kinerjanya menurut lu gimana sih? Apakah memang itu harus semua sekarang kepala daerah itu harus menunjukkan seperti itu atau yang sah-sah aja? Sah-sah aja lah, nggak masalah sih menurut gue, boleh-boleh aja kan. Boleh-boleh aja ya. Yang nggak boleh kan korupsi. Selebihnya biar terserah dia lah kan gitu. Masalah kerjanya apa semua segala macam. Gue kurang merhatiin juga sih sebenarnya. Karena kita cuma lihatnya di konten doang ya. Iya kan, gue juga. Yang paling tahu mungkin masyarakatnya ya. Betul. Ya kita tanya aja masyarakatnya. Tapi kalau tanya bandingin dua itu ya gue mendingan nonton KDM gue mah. Oke. Iya. Kita nanti minta aja dari yang nonton mungkin ada orang Jawa Barat ya atau orang Bandung. Gue rasa banyakan main KDM dari nonton KDM. Dan hasil kerjanya mungkin ya. Ya berarti kan udah bisa terasa baru setahun. Kayak Pak Pramono kan udah mulai kerasa.
Apa tuh? Hah? Apa? Ya kayak itu tadi UMKM tuh dibantu ditahan. Bayangin dari 2,5 juta sampai 15 juta itu. Apalagi yang lo tahu dari Pramono? Gue karena fokusnya ke UMKM itu bacanya itu sih. Karena gini, menurut gue ya kalau dengan seandainya itu tidak ditolong oleh Pak Pramono, gue nggak tahu sih bakal sesepi apa gitu. Orang datang ke Blok M kan karena bisa nikmatin makanan-makanan terjangkau. Sebenarnya itu kan cuma di satu area itu doang sih. Blok M kan luas sebenarnya. Cuman yang lagi viral di situ memang gitu. Ya itu sih kalau menurut gue gitu yang dia bisa justru karena kalau misalnya lu bilang itu bagian kecil aja, kalau bagian kecil aja dia mau turun, apalagi yang besar kan. Nah itu yang gue sukanya di situ. Iya. Tapi kalau yang di luar itu kan Pramono nggak bisa ngapa-ngapain kan, yang di luar itu punya swasta. Kalau swasta mau naikin jadi 2 miliar sebulan ya nggak bisa diatur juga. Iya benar. Karena sebenarnya masalah usaha kan juga salah satunya itu untuk bisa dapat tempat yang bagus trafficnya kan berbanding lurus juga dengan biaya sewanya. Iya. Dan kan daerah juga untung kalau restoran laku ada pajak daerahnya segala macam. Gue penasaran sih pengen ngundang beliau. Siapa tahu nanti lu ketemu bisa nggak diajak sini. Gue mau bahas tentang itu deh. Iya. Gue nggak seakrab itu bantu sih. UMKM. Siapa tahu aja. Siapa tahu aja. Kalau bisa ya kalau bisa. Kita kan nggak tahu kan. Kan kemarin lu jor-joran nih. Siapa tahu nanti lu bikin konten jor-joran juga bilang, "Ayo dong datang." Gue terus mendukung Pramono terus sampai 5 tahun ke depan. Berarti sampai saat ini lu belum pernah mendapat kesalahannya. Ya atau kekurangan lah. Kekurangan ya ada lah, emangnya sempurna kan enggak. Iya. Kan tadi yang apa yang tadi pernah gue bilang yang pungli belum diurusin. Oh ya oke. Itu kan janji kampanye. Oke. Tapi ya kita nanti judge-nya nantilah menunggu sampai selesai. Kalau selesai periodenya berakhir dan namanya kan one prestasi berarti. Berarti lu bakal benci? Ya nggak serta-merta benci lah. Benci itu ada alasan lain gitu. Gitu. Berarti nggak suka lu ke Ridwan Kamil gitu? Gue juga ke Ridwan Kamil, tapi biasa aja sih. Nggak sukanya kan momen lagi kampanye kemarin. Oh gitu. Oke. Nah terakhir bro, mungkin ada pesan lu buat anak muda nih, entahkah mereka lagi ngerintis bisnis kah, atau mungkin yang baru mau terjun di dunia politik, gimana sih yang lu from no one kan, nggak kenal siapa-siapa di dunia politik, terus tiba-tiba masuk dan betul-betul bisa menjadi apa sih buzzer? Lu bisa dikategorin buzzer nggak sih? Ya kemarin? Bisa aja sih, nggak masalah sih sebenarnya. Iya. Toh aman aja ya. Aman-aman aja. Kan normal kan. Kecuali dibilang koruptor. Tapi lu dibayar nggak sih? Apa? Kemarin bela-bela Pramono gitu. Bela Pramono nggak dibayar. Hah? Bela Pram nggak dibayar. Lu nggak dibayar? Tapi gue banyak open endorse. Banyak gue open endorse calon gubernur kemarin banyak. Endorse politik selama itu bukan bikin hoax ya menurut gue sah-sah aja sih, nggak ada masalah gitu. Lu melihat generasi ini sekarang mulai dari kebijakan pemerintah sampai lu melihat karakter lah ya kan. Kita kan ini lu milenial bukan gak sih? Milenial kan. Sekarang 31. Ya berarti milenial kan. Lu berapa? Gue 38. Oh oke. Milenial. Oke. Selevel Gibran lu berarti. Seumuran. Beda nasib doang. Beda bapak doang sih sebenarnya. Ya jadi menurut lu ngelihat nih watak kita kan ketemu boomers ya kan, ketemu Gen Z ya dan mungkin sedang mendidik Gen Alpha. Oke. Iya kan? Kita menghadapi 3 generasi nih. 4 generasi dengan generasi kita kan gitu. Nah, menurut lu melihat yang nanti Gen Z ini akan masuk ke yang namanya generasi Indonesia Emas nih. Nah, dari lu melihat kebijakan pemerintah untuk mengarah ke sana sampai melihat karakteristik dari calon generasi emas ini, menurut pandangan lu seperti apa? Wah ini sih harusnya, lu yakin gak sih? Harusnya nanya ke Presiden Gen Z ini harusnya. Ya kan tujuannya MBG begitu supaya generasi emas ya nanti gen di bawah gen apa sih gitu. Ya kalau generasinya punya rumah Prabowo bisa bikinin, ya mungkin kalau hidupnya udah settle, rumahnya udah ada, mungkin bisa lebih mikirin yang lain. Iya kan masalahnya sekarang generasi Z jarang yang bisa punya rumah ya katanya. Katanya. Iya. Di berita-berita sih gue lihat kayak gitu. Yang punya pun juga banyak sih. Yang kaya kan juga banyak lah. Iya. Kadang suka lebay juga media sebenarnya. Iya. Ya mungkin kalau sandang pangan papannya udah terpenuhi. Katanya mending ngopi daripada beli rumah gitu. Iya. Mending nyewa gitu daripada beli. Mending beli kripto kali daripada beli rumah gitu ya. Iya. Ya boleh. Siapa tuh yang ngajarin kripto kayak gitu? Yang paling populer kan Timothy Ronald. Tapi menurut lu itu emang apa?
kalau mereka lebih fokus ke, anggaplah let's say, mending kripto nih. Bagus lah nabung. Berarti bisa menjadi generasi emas nih ke depan. Harusnya ya, orang kalau dia udah sibuk, katakan udah sibuk, udah punya pekerjaan segala macam, udah punya rumah, senang makan udah terpenuhi, kan dia bisa mikirin yang lain, yang lebih dalam ya. Siapa tahu bisa berkreasi yang lebih memajukan bangsa. Oke. Tapi kalau nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, nggak punya apa, ya bingung kan. Nah, kemarin mencalonkan 2030 ya? Siapa nih? Pemilihannya nanti. Iya, lu maju lagi nanti. 2029 dong. 29 ya? Iya dong. Nah, 2029 menurut lu nih, lu ngelihat dari sekarang kira-kira gimana sih cara menangin? Kan lu udah bangun nih, apalagi bangun suara pakai awareness tanpa duit. Pakai apa? Iya kan? Okay. Dengan strategi di sosial media, lu istilahnya gini, lu percaya dengan yang namanya ngebangun awareness, terus nanti lu funneling menjadi konversi jadi suara gitu. Nah, kira-kira nanti pada masa depan nanti itu di 2029 itu apa sih kira-kira cara menangin generasi Z ini? Lu nanya sama gue yang gagal nyalek ya? Iya kan pasti lu punya pengalaman ya kan, lu udah tahu ternyata gini nih mainnya. Itu pengalaman yang luar biasa buat pasti gue. Lu tahu kan apa kesalahan lu kemarin? Tahu. Tapi pas gue nyalek kemarin gue tahu gue bakal kalah. Jadi itu expected lah gitu, bukan kaget gitu. Ya kan sekarang kan kemarin itu kan gue mulai ngomongin kayak gini-ginian nih, itu baru H-3 bulan pemilu. Jadi benar-benar berubahnya tuh di pas mau nyalek. Bahasan gue berubah. Dulunya tuh konten konten TikTok gue itu yang calon wali kota itu tuh bahas tentang Jakarta nih, misalnya Rawamangun itu isinya apa aja segala macam. Nah, setelah pas gue nyalek, gue rubah jadi lebih ke public policy tuh. Waktu gue 3 bulan doang, 3 bulan dapat suara 1.000. Entah suara gue segitu atau enggak ya. Harap pikiran gue sih lebih harusnya. Ditambah gue nggak bikin CTA nyoblos gue di partai mana nggak jelas. Berarti kan. Banyak yang nggak tahu lu kalau lu lagi nyalek. Nah, pertanyaannya bisa nggak 5 tahun ini gue konsisten terus dan gue nanti dengan lebih baik gitu ya ngasih tahu di mana gue CTA-nya jelas. Ya masa 10.000 nggak dapet sih. 10.000 itu udah menang sih kalau partai menengah bisa lah. Oh gitu ya. Bisa udah bisa. Nah, cara menangin lu itu menurut lu yang paling efektif? Kalau target gue sih, kalau lu bisa prediksi kan gini, kita dari konten-konten yang lu bangun itu kan kelihatan tuh lu bisa prediksi nih. 2-3 tahun ke depan ini bakal diomongin nih. Nah, tentu pas sedikit banyaknya lu bisa ngelihat nih Gen Z nanti sekitar 3 tahun 4 tahun lagi bakal. Yang pasti yang udah dipakai sama orang di masa lalu nggak bisa dipakai lagi. Masuk gorong-gorong itu punya Jokowi. Ngomongin lucu-lucuan kayak Gibran kemarin itu punya Gibran. Nggak bisa dipakai lagi. Joget-joget Prabowo itu punya Prabowo. Nah, jadi KDM juga punya gaya sendiri. Nah, itu yang gue mesti dicari, gaya lu tuh apa dan apakah gaya lu itu fit di tahun 2029. Kalau gue yang gue pilih sekarang adalah gue mencoba jadi orang yang genuine aja lah. Gue nggak berusaha menjadi pembela bangsa dan negara ya. Jadi gue biasa-biasa aja gitu. Kan kebanyakan orang kan jadi pembela bangsa. Kenapa lu takut disembah? Gue nggak nyaman disembah orang. Itu nomor 1. Itu cringe banget menurut gue. Gue sih bilang partai apa nanti yang gue pilih gak penting. Karena menurut gue partai sama-sama aja lah. Mau Nasdem, mau PKS ya. Buat gue sih sama aja, ideologinya sama-sama juga lah. Pokoknya kan nyari menang gitu. Kita kan di sini belum sampai level kayak di Amerika yang jelas kalau Republikan itu dia bakal nurunin pajak. Kalau Demokrat dia naikin pajak. Cuma 2 kanan kiri aja yang gitu. Yang pro LGBT jelas Demokrat. Yang di sini konservatif orang Kristen. Yang di Republik. Di sini kan gak jelas. Partai ABC bedanya apa sih? Abu-abu semua ya. Kalau nggak kalau nggak religius nasionalis, dia nasionalis religius. Nggak ada yang berani dia bilang dia nggak religius, nggak ada yang berani dia bilang dia nggak nasionalis. Jadi gue sih jujur, partai apapun nanti gue pilih, yang gue berkesempatan, ya buat gue apapun boleh-boleh aja. Karena semua partai buat gue sama-sama aja. Yang gue pilih pasti nanti partai yang kemungkinan gue menang besar gitu aja sih. Berarti yang bisa mewakili brandingan lu sebagai perwakilan anak muda juga? Enggak juga sih. Enggak penting menurut gue. Partainya apa menurut gue gak penting. Gue bisa masuk PKS, bisa masuk PDI, masuk PSI. Menurut gue gak penting sih. Berarti yang penting tadi adalah genuine. Yang penting kalau pilih partainya ini bisa bikin gue menang gak? Oke. Itu ada hitung-hitungannya.
Tapi dari personal nih maksud gue. Kalau guanya, gue berusaha genuine aja. Tadi kan gue bilang, gue berani bilang bahwa semua partai sama aja. Ideologi partai buat gue kagak ada. Itu kan be genuine menurut gue. Karena kan semua orang pasti bilang partainya itu punya ideologi sendiri. Gue nggak bilang begitu kan. Berarti lu nggak ngejual partai lu ngejual diri lu nanti. Gitu. Iyalah, jelas lah. Intinya partai butuh suara gue butuh buat numpang nyalek. Sebatas itu aja kan. Nggak ada unsur emosional yang bagaimana-gimana sebenarnya. Dan menurut lu nanti Gen Z bakal lebih condong untuk memilih ke orang-orang yang genuine dibanding yang... Harapan gue ada momen dimana orang sudah muak lah. Dengan kepalsuan dengan itu. Pejuang-pejuang itu semua gitu loh. Harapannya ya ada ceruk. Toh DPRD itu kecil kok suaranya buat menang. 10.000 itu udah cukup bisa menang. Jadi buat gue sih harusnya ceruk itu ada gitu ya. Dan gue kan nyasarnya itu gak nyasar orang yang menengah ke bawah, enggak. Gue nyasar orang yang menengahnya menengah sampai menengah ke atas. Yang selama ini mungkin dia golput, mungkin milih ngasal, ya harapannya dia nyari orang yang lebih genuine, yang nggak terlalu pejuang-pejuang amat lah gitu. Oke, sekalian deh lu kasih pesan buat teman-teman yang khususnya anak-anak muda nih. Ya saran gue sih kalau mau fokus politik nih misalnya ya, anak BEM segala macam, lebih baik dibanding sekedar jadi pejuang kemerdekaan, lu mesti ngambil niche lu tuh mau berjuang di katakan bidang yang mana gitu. Katakan ya misalnya gue ngambil urbanism gitu. Menurut gue itu lebih konkret sih dibanding sekedar jadi pejuang kemerdekaan gitu. Karena ya zaman sekarang butuh yang lebih konkret aja. Jangan sampai lu cuma sekedar jadi orang baik yang cinta negara, terus kalau lu menang nyalek, terus opo gitu. Gak jelas gitu kan. Lu menang nyalek nanti siapkan dah. Siapkan dah. Gue paling jijik kalau orang-orang yang feodal-feodal begitu, sumpah deh. Gue juga orang yang gak ikut organisasi. Iya. Menurut gue, buat gue pribadi ya, ikut organisasi pemuda itu kayaknya agak buang waktu ya. Buat gue, kalau buat orang lain mungkin berguna, mungkin buat gue, mungkin otak gue gak nyampe aja kali gitu. Karena ya itu, cuman ngomongin dia tuh, aku cinta NKRI tapi ya lu apa gitu. Apa gitu kalau ya. Lu menang katakan nih, gaya lu tuh apa gitu. Maksud gue apa yang lu perjuangkan? Cinta NKRI doang kan bias banget gitu. Apa? Lu tuh apa sih? Lu apa, bisa apa? Langkah konkret yang lu kontribusi lah gitu ya? Yang mau lu perjuangkan. Katakan misalnya anggota DPR. Masa lu cuma mau bagi-bagi kursi roda sama bagi-bagi sembako sih? Goblok amat jadi orang begitu doang kan. Maksud gue apakah dia ini misalnya katakan, oh gue ini pro pelebaran jalan, itu bakal gue gempur terus, gue lebarin jalannya misalnya. Oh gue pro mau nurunin pajak. Harusnya kan ada konkretnya begitu loh. Gak cuma cinta NKRI, kayaknya basi banget itu. Kayaknya muntah gue denger gitu sih. Ibaratnya suka sama orang, aku cinta kamu apa adanya. Lautanku seberangi. Iya, gitu. jadi cuma orang baik. Nanti begitu nyalek deket sama pemuka agama, cium tangan. Oh, ini mau jadi orang baik. Masalahnya kepilih bang. Ya menurut gue itu kepilih karena banyak orang yang golput kayak gue. Berarti pesan lu tolong jangan banyak golput. Golput ya gak apa-apa, kalau emang gak ada bisa dipilih ya gimana, masa mesti maksa gitu sih. Ya, gue juga kan gak milih karena mager aja gitu, kayak gue pikir milih siapa ya. Tapi kalau ada orang yang menarik pasti kan gue coblos juga. Jangan nyalain orang yang golput lah. Itu kan selera gitu. Iya selera ya. Terima kasih Bro Gamal udah datang ke Cerita Masyarakat. Itu tadi beberapa cerita-cerita masyarakat yang mungkin saat ini tertutup dengan isu-isu besar yang sering lalu lalang di hadapan kita. Harapannya dengan adanya pembahasan ini kita bisa lebih terbuka lagi bahwa sebenarnya ada langkah-langkah yang jauh lebih konkret, bukan hanya sekedar membela negara seperti kata Bro Gamal tadi, tapi lebih kepada apa spesifik yang kita harus perjuangkan terkhusus di era ekonomi seperti ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Cerita Masyarakat.